Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian melihat video ini. Pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan senyawa organik dan senyawa anorganik. Oke, apa sih senyawa organik dan senyawa anorganik itu? Kemudian, bagaimana kita membedakan senyawa organik dan anorganik? Lalu apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita kupas satu persatu. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan yang namanya gula. Gula dan garam. Gula berasal dari tanaman tebu, sementara garam berasal dari air laut. Dari sini, dahulu pada awalnya orang-orang itu dapat menyimpulkan. Dapat menyimpulkan apa? Menyimpulkan bahwa senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Sementara untuk senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari benda mati. Nah, pengertian ini merupakan kesalahpahaman karena Fredrik Wohler telah melakukan penelitian membuat senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Nah, apa yang dia buat? Yang dia buat adalah urea. Ya, Fredrik Wohler ini dia membuat senyawa urea ya dari senyawa anorganik menjadi organik. Nah, ini senyawanya. Senyawa yang dia pakai adalah senyawa NH4OCN. Kemudian dia berhasil mengubah NH4OCN menjadi CONH2 dua kali. Ya, ini CONH2 dua kali. Nah, yang di sini ini merupakan senyawa anorganik. Nah, ini adalah senyawa anorganik. Kemudian ini adalah senyawa organik. Nah, semenjak ada penelitian dari Fredrik Wohler, pengertian dari senyawa organik dan senyawa anorganik itu pun berubah. Oke. Nah, dari situ akhirnya dapat disimpulkan lagi dapat ada beberapa syarat senyawa itu merupakan senyawa organik. Ya, senyawa organik itu kan ya dapat kita ubah menjadi senyawa. Ya, senyawa tadi ada dua ya. Kita ulangi lagi, senyawa ada dua yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Oke. Nah, di sini dari tadi pengertiannya bahwa organik berasal dari makhluk hidup, sementara anorganik berasal dari mati, ternyata salah setelah penelitian Fredrik Wohler. Kemudian di sini dari pengertian itu kemudian muncullah gagasan baru bahwa yang namanya senyawa organik dia adalah senyawa yang mengandung atom karbon. Nah, atom karbon yang lambangnya adalah C, ya, atom karbon. Nah, di sini makanya senyawa organik sering disebut juga dengan senyawa karbon. Oke. Berarti ini adalah syarat mutlaknya senyawa organik. Senyawa yang mengandung atom karbon dia disebut dengan senyawa organik. Tetapi ada syaratnya ya. Ini tidak semua senyawa yang memiliki atom karbon merupakan senyawa organik ya. Tidak semua senyawa atom karbon merupakan senyawa organik. Berarti di sini ada pengecualiannya ya. Ada pengecualiannya. Siapa aja pengecualiannya? Nah, contohnya yang pertama dia merupakan oksida karbon. Nah, oksida karbon. Oksida karbon itu apa sih? Oksida karbon itu adalah karbon yang berikatan dengan oksigen. Contoh senyawanya di sini adalah CO2. Kemudian CO, karbon dioksida dan karbon monoksida. Ini merupakan senyawa anorganik, bukan senyawa organik meskipun dia memiliki unsur C atau atom karbon itu sendiri. Lalu yang kedua ya, biasanya dia ya kelompok karbonat. Nah, karbonat itu dia yang mengandung CO3 min, asam karbonat ya, CO3. Nah, contohnya ada asam karbonat, natrium karbonat dan lain-lain ya.
Nah, ini dia tidak termasuk senyawa organik. Kemudian ada lagi, misalkan seperti ini, dia yang termasuk sianida. Nah, sianida, misalkan CN-min nih. CN-min, sianida itu adalah CN-min, asam sianida. Nah, asam sianida meskipun dia mengandung karbon, ada C-nya, dia bukan termasuk senyawa anorganik. Ingat ya, yang mengandung ketiga ini, dia bukan senyawa organik. Senyawa organik. Oke. Ini kalau dia mengandung yang tiga ini. Nah, berarti kalau misal contoh di sini ada senyawa CH3COOH. Nah, ini ada CH3COOH. Ini adalah asam cuka. Wah, ini berarti termasuk senyawa organik, ya. Oke, kemudian ada lagi misalkan C5H12. Nah, ini adalah salah satu contoh senyawa pentana, ya. Ini pentana. Nah, ini dia juga termasuk senyawa organik, ya. Intinya, ya, senyawa organik itu dia yang mengandung atom karbon kecuali tiga syarat ini. Selain dia yang mengandung tiga ini, berarti dia termasuk senyawa organik, ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk membedakannya? Untuk membedakannya, kita akan melaksanakan praktikum di pertemuan berikutnya langsung di sekolah menggunakan tatap muka di laboratorium, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian untuk membawa jas labnya. Oke, kita lanjut penjelasannya. Nah, ini pertanyaannya ya. Berarti tugas yang pertama, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, apakah senyawa organik dan senyawa anorganik itu? Oke, silakan kalian kerjakan pada buku kalian, ya. Kemudian nanti kalian foto, kirim melalui GCR sesuai dengan waktu yang telah Bapak tentukan. Oke, kemudian, nah ini pertanyaan kedua nih ya. Harusnya ini pertanyaan kedua. Sorry, ini pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua di sini adalah perbedaan dari struktur, sifat, kelarutan dalam air, titik didih, dan titik lebur, ikatan kimia. Silakan kalian lakukan literasi. Boleh dari internet, boleh dari buku, kalian cari perbedaannya dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita praktikumkan secara langsung sehingga kalian nanti bisa lebih paham lagi perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Catat dan kerjakan. Oke, selanjutnya kegunaan senyawa organik. Wah, kegunaannya banyak sekali seperti tadi ya. Ada gula, ada garam. Apalah artinya kopi tanpa gula? Pasti rasanya akan pahit. Dan apalah artinya sayur tanpa garam? Pasti rasanya akan hambar. Nah, sebagai salah satu contohnya, nah misalkan di sini ada asam cuka atau asam asetat yang biasa dijual di Indomaret, Alfamart. Lah, ini nggak nyebut merek loh ya. Oke, langsung aja semua asam cuka yang dijual dimanapun. Nah, itu ada manfaatnya dan dia merupakan senyawa organik. Nah, ini digunakan sebagai pengatur keasaman makanan. Kemudian di sini adalah, micin intinya. Mau merek apapun, mau Sasa, Ajinomoto, dan lain-lain, yang namanya micin atau monosodium glutamat, MSG ini, dia digunakan sebagai bahan penyedap rasa pada makanan. Ini adalah dua contoh senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. Kemudian untuk kegunaan senyawa anorganik contohnya di sini adalah air. Air merupakan senyawa anorganik loh. Ya, H2O. Nah, di sini dia adalah senyawa anorganik yang menjadi penyusun utama matriks kehidupan. Berarti air itu sangat penting bagi kehidupan. Tanpa air, ya bagaimana kita bisa hidup? Ya. Kemudian di sini ada asam cuka. Asam cuka merupakan senyawa yang korosif, yang merusak, gitu ya. Nah, dia tidak dapat dikonsumsi. Tetapi asam sulfat juga ada manfaatnya loh. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai air aki untuk mobil ataupun motor. Oke. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan kegunaan senyawa organik dan senyawa anorganik dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.
Oke, semangat untuk terus belajar. Ingat, kerjakan soal-soal yang sudah saya sampaikan di video ini ya. Kemudian kumpulkan malu GCR, nanti akan saya buatkan linknya. Dan kumpulkan sebelum waktu atau tenggat waktunya berakhir. Terima kasih, semangat terus untuk belajar. Belajarlah terus karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.